Makanya kalau orang ikhlas itu ya, orang yang hatinya ikhlas udah ma'rifatullah itu la yutalibu wa la yu'atibu ya. Itu rumusnya ya. Jadi kalau orang udah ikhlas itu dia enggak pamrih ya, tidak pamrih sama orang lain ya. Wala yu'atibu, dan juga enggak mundur ya kalau dia dikritik atau dibenci atau dicela itu. Jadi kalau dia lagi dipuji juga enggak sundul langit ya. Kalau dia dijatuhkan juga enggak terkubur gitu. Artinya ya dia jalan aja gitu, karena yang dicari adalah Allah gitu, bukan manusia gitu ya. Nah ini namanya makna hijrah ya. Kalau hatinya udah hijrah seperti itu, biasanya sudah bisa istiqomah ya, istiqomah di dalam beribadah ya. Hijrah meninggalkan dorongan-dorongan hawa nafsu yang itu fujur ya, menuju dorongan-dorongan ilham yang itu adalah takwa ya, yang itu adalah takwa. Dan pada diri manusia itu 24 jam itu bekerja Pak, besitan namanya khawatir. Makanya ulama menulis buku namanya Sayyidul Khatir, menjaring besitan di dalam diri. Jadi sampai para ulama dulu Pak, kalau muncul besitan-besitan kebaikan itu ditulis dalam buku diare kalau sekarang. Tapi buku diarinya ulama itu jadi buku ya, seperti Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, dia menulis buku besar sekali berkaitan dengan masalah Sayyidul Khatir. Jadi catatan pribadi yang kemudian yang muncul dari ilham ya, besitan-besitan takwa tadi itu dibukukan dalam satu buku namanya Sayyidul Khatir, menjaring besitan-besitan hikmah ya di dalam diri. Dan setiap manusia itu punya jamaah, setiap manusia itu pasti ada. Ya, kadang kalau kita sedang merenung itu pasti muncul besitan. Nah, besitan disebut besitan takwa, bisikan takwa itu kalau kita cocokkan. Kalau kita cocokkan ya, kita cocokkan dengan ilmu. Benar nggak ini? Jangan asal dengan perasaan. Kadang itu ada orang ya yang lagi viral gitu ya. Jadi dia itu punya besitan ya. Kadang besitan muncul saat mimpi ya. Dia besitan dalam dirinya digerakkan, disuruh untuk menggali gua ke bawah tanah itu. Dia gali sampai kalau nggak salah 5 tahun itu ya. Saya lihat videonya itu. Dia gali hidupnya dihabiskan untuk menggali. Untuk apa juga gali gua gitu kan ya. Digali, akhirnya digerakkan hatinya bahwa di situ ada kuburan, dibuatlah kuburan. Padahal itu sebenarnya nggak ada kuburan, nggak ada apa gitu. Itu besitan setan. Akhirnya membuat tempat semacam kayak punden atau tempat dikeramatkan. Padahal itu tempat biasa. Akhirnya jadi pusat kesyirikan. Dan itu banyak setan melakukan seperti itu. Jadi digerakkan hati manusia ya dengan besitan-besitan yang itu was-was dari setan, dianggap itu wangsit, padahal itu adalah besitan setan untuk melakukan hal-hal yang menyebabkan orang jatuh ke dalam kesyirikan ya. Dan itu banyak terjadi, dan yang kayak gini biasanya jadi viral gitu dan senang banyak pengikutnya. Makanya besitan itu harus dicocokkan dengan syariat. Benar nggak ini? Ada nggak hukumnya? Kalau itu memang ada hukumnya, dicocokkan kebenarannya, ada nggak ayatnya, ada nggak hadisnya ya. Nah baru bisa kita nilai itu besitan kebaikan ya. Tapi kalau besitan-besitan yang sifatnya perasaan yang aneh-aneh itu bukan ilham, tapi itu bisikan setan ya. Itu was-was namanya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas ya. Itu jamaah ya. Jadi kita hijrah dari besitan-besitan setan tadi yang fujur menuju ilham ya. Ilham artinya besitan-besitan kebaikan yang itu menuju apa? Ke dalam ketakwaan. Dan itu harus diasah. Artinya kalau hatinya semakin bersih, ya pasti hatinya semakin bersih itu semakin terang hidupnya ya. Dia akan melihat jalan
Makanya kalau orang bertakwa itu kan bisa ngelihat jalan dia. Ini baik enggak baik. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kamu kalau takwa kepada Allah, Allah akan membimbing tadi. Jadi hatinya itu diilhamkan oleh Allah, diajak supaya beriman, diajak ke dalam alam kebaikan ya. Itu makna apa? Hijrah ya. Jadi hijrah tidak hanya hijrah tempat, tapi juga hijrah hati kita. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian, hijrah berjuang di jalan Allah ya. Jadi kalimat ya mujahadah ya, kalimat jahadu ya, itu artinya berjuang ya. Maksud berjuang itu artinya kalau kita hidup di dunia ini orientasinya ya sabilillah, berjuang. Apa yang bisa kita kerjakan, lakukan untuk membela agamanya Allah. Kalau kita memang DPR RI ya, tugas kita bagaimana mengawal undang-undang ini. Buatlah undang-undang yang itu sesuai dengan undang-undangnya Allah. Ya, tidak merugikan masyarakat, tidak merugikan syariat ya. Kalau kita memang pemimpin, pemimpinlah yang adil ya. Kalau kita memang kepala rumah tangga, jadilah contoh kepala rumah tangga yang baik, dikawal keluarganya supaya tetap beriman. Ya, itu juga jihad ya. Jihad dalam arti berjuang ya, supaya segala aktivitas kita yang dan keluarga kita itu senantiasa berada di jalan Allah. Itu berjuang itu ya. Berjuang, peduli ya terhadap orang-orang miskin, fakir miskin, anak-anak yatim, terhadap pendidikan mereka, itu berjuang juga ya, berjuang. Makanya Nabi SAW as-sa'i 'alal armalati kal mujahid fi sabilillah ya. Jadi orang misalkan menolong ya, menolong para janda, itu sama saja dia di siang hari seperti jihad fi sabilillah, dan malam hari seperti ya tahajud semalam suntuk ya. Kenapa itu as-sa'i 'alal armalati ya, menolong janda tadi itu? Ya karena biasanya janda itu enggak ada kerjaan, kemudian mereka lemah ya, mereka punya anak-anak ya, yang mereka punya tanggungan hidup yang berat, ditolong ya. Itu berjuang ya, dalam rangka untuk apa? Fisabilillah. Tapi jangan salah niat juga ya, yang diperjuangkan janda-janda keren. Kalau janda-jandanya nggak keren, nggak diperjuangkan, ya itu salah. Mau keren mau nggak keren, yang penting diperjuangkan. Makanya kan ada satu kasus juga ya, yang itu belum lama juga. Ada salah satu ulama Maghrib ya, salah satu ulama Maghrib yang itu bermimpi berturut-turut ya, selama 3 kali dia berturut-turut bermimpi ketemu Rasulullah SAW. Dan mimpi ketemu Rasulullah itu benar ya, karena setan nggak bisa nyamar. Dia bermimpi ketemu Rasulullah untuk kirim salam di salah satu penduduk di Mekah. Padahal dia orang Maghrib. Orang Maghrib itu orang Maroko ya. Akhirnya dia umrah ya, dicari itu orang di salah satu perkampungan di Mekah ya. Sampai ketemu ya, dia tanya, cari-cari, akhirnya ketemu. Ketika ketemu itu ditanya, "Bapak amalannya apa?" Bapak dapat salam dari Rasulullah, "Amalan Bapak apa?" Nah, dia kaget dia. Dia merasa amalannya biasa-biasa aja. Walaupun dia orang Mekah tapi jarang ke Masjidil Haram ya, karena di Mekah itu ya banyak masjid di kampung-kampung itu. Ya kebanyakan ya orang ya ke masjid yang dekat rumah saja gitu. Ke Masjidil Haram paling kalau sepekan sekali pas Jumatan gitu. Ya. Dia merasa ya orang Mekah tapi jarang ke Masjidil Haram ya, kadang sepekan sekali gitu. Enggak ada yang istimewa gitu. Akhirnya ulama Maghrib ini tanya lagi, "Coba Bapak apa rahasia Bapak, apa amalannya gitu? Saya pengen tahu saja." Padahal amal ini sebenarnya dirahasiakan, makanya dia nggak mau ngaku. Akhirnya karena terus dibujuk ya, akhirnya dia ngaku, "Saya ini selama bekerja itu gaji saya tak bagi 2," katanya. 50% itu untuk tetangga saya, karena dia punya tetangga jamaah ya, seorang janda yang anaknya banyak, nggak ada yang ngurusin. Dia gunakan 50% gajinya untuk dia. Itu sejak dia kerja sampai hari ini ya, kata si bapak itu.
dan 50% untuk aku dan keluargaku. Itu aku lakukan seumur hidup ini, ya, sejak saya punya kerjaan, ya, sampai hari ini. Dan saya nggak pernah kasih tahu ke anak istri saya, juga nggak tahu ini. Jadi itu komitmen saya, ya, untuk tadi peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap sosial. Kata ulama maghrib ini ya pantas, ya. Jadi tidak semua orang bisa punya jiwa seperti itu, ya. Tidak semua orang punya jiwa seperti itu. Sama, ya. Orang berjuang itu bisa ngambil masing-masing posisinya. Silakan apa saja yang bisa dilakukan, lakukan. Ya, karena kalau orang itu punya satu amal perjuangan, disitulah dia dimatikan di amal itu, ya, dipungkasi oleh Allah. Artinya di husnul khotimah kan tuh kadang dengan amal yang seperti itu, ya, ya. Berjuang apa sih? Apa yang bisa dilakukan? Apa yang bisa diperjuangkan? Ya, itu apapun, ya, yang bisa kita kerjakan, ya, selama itu adalah fisabilillah, ya, fisabilillah, ya, itu adalah masuk dalam kategori walladzina jahadu, ya. Jadi orang-orang yang mereka berjihad, berjuang di jalan Allah. Jadi berjihad itu maknanya adalah satu, juang berjihad, terjun, ya, mengangkat senjata tadi di medan perang. Yang kedua adalah jihad dalam arti jihad dari kepentingan hawa nafsu menuju ke kepentingan Allah. Yang ketiga adalah jihad dalam arti kita berjuang, ya, menegakkan agama Allah ini supaya tegak, ya, supaya tegak, ya, supaya li'i'la'i kalimatillah. Itu saja jamaah sekalian yang bisa disampaikan, ya. 3 perilaku yang mengundang rahmat Allah. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah hijrah tadi, yang ketiga adalah mujahadah atau jihad fi sabilillah. Ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Dan ayat ini ditutup, ya, setelah orang itu mendapat rahmat Allah, ayat ini ditutup wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ampunan dan kasih sayang inilah rahmat yang tertinggi, jamaah. Rahmat yang tertinggi itu adalah ampunan dan kasih sayang Allah. Itu kalau orang dikasih makan, semua orang dikasih makan sama Allah, mau kafir mau mukmin, kasih makan semua. Kalau urusan harta, semua orang dikasih harta oleh Allah. Kalau urusan keluarga, semua orang dikasih keluarga oleh Allah, ya, asal dia mau nikah dikasih keluarga oleh Allah. Tapi tidak semua orang diampuni oleh Allah dan dirahmati dalam arti diberikan kasih sayang. Makanya doa kalau orang udah mati itu, ya, apa doanya jamaah? Allahumma gfir lahu warhamhu. Karena ini nikmat Allah paling tinggi itu. Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampuni dia, kasih sayangi dia. Kan nggak mungkin lagi orang mati, ya Allah sehatkan dia, udah mati kok, nanti bangun lagi malah takut orang, ya. Ya Allah berikan umur panjang, udah mati kok. Ya Allah berikan rezekinya, berikan harta yang luas, udah mati, nggak kepake itu. Yang kepake apa tadi? Allahumma gfir lahu warhamhu. Ampuni, berikan kasih sayang. Nah, itu nikmat yang paling tinggi itu jamaah, ya. Nikmat paling tinggi. Sama orang mau umrah ini, pahala umrah yang paling tinggi apa? Ampunan Allah. Sholat nih, yang paling tinggi apa nikmat sholat itu? Ampunan Allah jamaah. Wa kullu khatwatin tamsyi'a ila sholat shadaqah. Nah, dalam riwayat yang lain itu kakimu itu kalau ke masjid tuh dilangkahkan, itu kaki kanan ngangkat derajat, kaki kiri ngampunin dosa. Orang wudu jamaah apa? Esensi wudu yang tertinggi itu ampunan Allah. Makanya kalau kalian lihat kata Nabi, orang yang berwudu itu keluar dosanya dari celah matanya, telinganya, sampai ke ujung-ujung jari tangan dan jari kakinya itu keluar semua dosanya itu. Kan ampunan Allah itu. Mau apa lagi sedekah? Mau apa lagi tahajud? Semua itu adalah untuk mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat ini ditutup wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha apa? Penyayang. Wallahu
a'lam bis-shawab. Cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seger lagi ya. Oh.